Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan bahas tentang regresi dengan variabel dependennya berupa data kategorik di mana jumlah kategorinya lebih dari 2. Kalau 2 menggunakan regresi binomial atau salah satunya binary logistik. Kalau lebih dari 2 kita harus memperhatikan apakah kategorinya itu berupa tingkatan atau tidak. Kalau berupa tingkatan, misalkan tingkat kemiskinan, ya terdiri dari miskin, hampir miskin, dan tidak miskin, atau misalkan tingkat kemampuan rendah, sedang, tinggi, maka kita menggunakan regresi ordinal. Tapi kalau dia tidak memiliki tingkatan atau urutan, misalkan keputusan untuk membeli lauk, ya misalkan daging, ayam, atau ikan yang dianggap semuanya sama, ataupun misalkan dia pemilihan terhadap kelanjutan sekolah, mau ke universitas, mau ke politeknik, atau mau misalkan ke institut. Nah, itu dianggap sama saja gitu. Maka itu menggunakan namanya regresi multinomial. Kita langsung saja contohnya penggunaan analisis regresi ordinal dan regresi multinomial. Oke, kita akan masuk. Nah, seperti ini. Untuk datanya bisa kita lihat di sini ada jenis kelamin, tingkat SES itu seperti tingkat TPA lah ya. Terdiri dari low, rendah, middle, dan high. Ini ada tingkatan dan program. Ada vocational, ada general, ada akademik. Nah, kemudian ada kemampuan membaca, tes matematika, tes sains, dan tes ilmu sosialnya. Nah, misalkan kita tertarik nih untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel tadi terhadap tingkat kemampuan SES atau tingkat TPA seseorang, maka kita pilih regresi ordinal. Nah, di sini tadi adalah tingkat SES ya, dipengaruhi oleh misalkan jenis kelamin, nilai matematika, kemudian kemampuan membaca, kemampuan sainsnya, dan kemampuan misalnya sosial. Nah, tinggal kita lihat nih adjustnya. Adjustnya itu adalah proportional odds. Nah, kalau adjustnya proportional odds artinya dia hanya menjadi satu persamaan saja, di mana nanti untuk antar kategori misalkan rendah terhadap sedang dan sedang terhadap tinggi itu dianggap proporsinya atau odds-nya itu sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat dari nilai t-value saja ya, dia tidak menghasilkan p-value di sini. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengaruh variabel-variabel tadi terhadap tingkatan SES, ternyata di sini tidak ada yang signifikan ya, baik female, math, red, science, dan social science-nya. Di sini nilai T-nya kurang dari 0,0 nilai T-nya itu kurang dari 1,96 misalnya untuk 5%. Nah, dia hanya menghasilkan satu saja. Kita bandingkan dengan regresi multinomial. Misalkan kita pilih di sini multinomial logit ya. Nah, kita pilih misalkan bagaimana seseorang itu terhadap pilihan program studinya. Nah, itu dipengaruhi jenis kelamin, nilai matematika, nilai sains, nilai membaca, kemudian nilai dari sosialnya. Nah, kalau ini berarti dia akan memiliki sebanyak persamaan itu K-1. Kalau ada 3 kategori, maka dia akan ada 2 persamaan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan yaitu general, vocational, dan akademik. Nah, di sini sebagai base-nya adalah akademik. Nah, kalau kita lihat di sini nilai koefisien, kemudian nilai standard error, di sini nilai T-nya ya, wall statistik. Nah, ini bisa kita bandingkan nih bagaimana hubungan antara gender ya untuk memilih general lawan akademik, vocational lawan akademik. Ternyata dia tidak signifikan. Tapi kalau nilai mat, nah nilainya koefisiennya negatif. Berarti dia di atas 0,0, di atas 1,96 ya absolutely. Maka kalau dia general, ininya negatif, berarti kecenderungan kalau matematika tinggi orang milih akademik ketimbang general. Begitu juga dengan vocational, orang cenderung memilih akademik ketimbang vocational. Tapi kalau ilmu sains itu yang signifikan itu adalah si general. Berarti kalau dia nilai sainsnya tinggi, orang cenderung memilih general ketimbang akademik. Tapi vocational tidak signifikan. Ya, sebaliknya untuk nilai sosial ini, SOS ini, orang cenderung memilih si akademik ketimbang vocational. Tetapi terhadap general dia pengaruhnya tidak signifikan. Jadi kalau di multinomial akan tercipta sebanyak K-1 persamaannya. Jadi kalau misalkan ada 4, maka ada 3 nanti yang dibandingkan dengan satu base ya. Kalau ada 4 kategori. Tapi kalau si ordinal maka cuma 1 karena dianggap adjustnya proporsional odds-nya. Jadi kalau ada 4 kategori, misalkan sangat rendah, sedang, dan tinggi, maka dibandingkan dengan yang sangat rendah tadi. Jadi rendah dengan sangat rendah sebanding dengan sedang dengan rendah dan sangat tinggi dengan sedang.
Demikian untuk regresi multinomial dan ordinal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.